persaudaraan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana ketika tekanan darah sistolik itu lebih besar sama dengan 140 mHg atau tekanan darah diastoliknya lebih besar sama dengan 90 mHg yang terukur setidaknya pada 2 kali pemeriksaan di kunjungan yang berbeda. Di mana kondisi hipertensi ini biasanya dipicu oleh penyempitan pada pembuluh darah akibat menumpuknya plak atau dikarenakan terdapat kekakuan pada dinding arterinya. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial, dan yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer atau esensial ini biasanya tidak diketahui penyebab pastinya, tapi umumnya berkaitan dengan genetik dan gaya hidup. Sementara hipertensi sekunder ini biasanya disebabkan oleh penyakit lain, seperti penyakit ginjal kronis, penyakit renovaskular, coarctatio aorta, dan lain sebagainya. Adapun faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi ini yang pertama itu adalah usia lanjut, kemudian ada obesitas, kemudian ada riwayat keluarga, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium atau sodium, kemudian mengkonsumsi alkohol, merokok, pola hidup yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Selain itu, penyakit hipertensi ini juga merupakan suatu penyakit yang biasanya tidak menimbulkan gejala atau keluhan tertentu, tetapi terdapat beberapa keluhan yang tidak spesifik yang biasanya diderita oleh seseorang yang mengalami hipertensi, seperti sakit kepala, kemudian jantung berdebar-debar, nyeri di dada, penglihatan kabur, kemudian mudah lelah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait klasifikasi derajat hipertensi menurut AHA. Yang pertama adalah tekanan darah normal, di mana nilai dari tekanan darah normal ini adalah kurang dari 120 per kurang dari 80 mHg. Kemudian yang kedua adalah prehipertensi, di mana nilainya adalah 120 sampai 129 per kurang dari 80 mHg. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi derajat 1, di mana nilainya itu ada pada angka 130 sampai 139 per 80 sampai 89 mHg. Kemudian yang keempat adalah hipertensi derajat 2, di mana nilainya itu ada pada angka lebih besar sama dengan 140 per lebih besar sama dengan 90 mHg. Kemudian yang terakhir itu ada severe hypertension dan juga hipertensi emergency, di mana nilainya itu lebih dari 180 per lebih dari 120 mHg. Lalu bagaimana tata laksana pada seseorang yang mengalami hipertensi? Tata laksana yang dapat diberikan pada seseorang yang mengalami hipertensi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tata laksana non-farmakologis dan tata laksana farmakologis. Untuk tata laksana non-farmakologis ini dapat dilakukan dengan cara diet, contohnya itu diet DAS, dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang, kemudian dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi natrium atau sodium, di mana normalnya konsumsi natrium atau sodium ini kurang dari 2 gram per hari. Kemudian dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi alkohol, kemudian berhenti merokok, kemudian menjaga berat badan ideal, kemudian juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan latihan fisik. Contohnya itu latihan fisik aerobik maupun tahanan dinamik dapat dilakukan sebanyak 90 sampai 150 menit per minggu. Kemudian untuk tata laksana farmakologisnya itu dapat dilakukan dengan cara pemberian obat hipertensi. Misalnya obat hipertensi golongan ACE inhibitor itu contohnya ada captopril, lisinopril. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah golongan obat ARB, contohnya itu ada candesartan maupun valsartan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada golongan obat beta blocker, contohnya itu ada metoprolol maupun bisoprolol. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah golongan obat calcium channel blocker, contohnya itu adalah amlodipin, dan yang terakhir adalah golongan obat diuretik, contohnya ada furosemide maupun torsemide. Sekian penjelasan terkait materi kasus medis non-emergency tentang hipertensi. Salam persaudaraan.